Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum khutbah Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman dari pengurus Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, perolehan infak Jumat lalu sebesar Rp6.122.000. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak yang diberikan ke Masjid Al-Ikhlas. Semoga amal jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jahriyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon barokah Fatihah. Yang pertama untuk para donatur Masjid Al-Ikhlas, donatur Jum'ah Berkah, donatur pojok ngopi, serta konter sembako. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, diberikan sehat selalu, dan semua harta yang didonaturkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dong. Barokah Fatihah yang kedua yaitu untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas beserta keluarga, jamaah yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Para donatur, para pengurus Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati al-Fatihah. Yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025 yaitu akan diisi oleh Bapak Ustadz Haji Ali Fauzi Sahib. Sedangkan untuk Jumat yang akan datang insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Kardianto. Demi kelancaran sholat Jumat, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menonaktifkan HP. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan naik ke atas mimbar. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum min hadhihi sanati al-jadidah awwaluha salahan wa awsatuha fallahan wa akhiraha najahan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ay hadzal maqsud, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Al-hadits au kama qala sadaqallahul azim. Jamaah saudaraku sidang salatul Jumat fi hadzal majlis rahimakumullah. Awalan arju an nashkuru ilallah. Patut kiranya kita bersyukur atas Allah berikan satu kenikmatan yang luar biasa. Hari ini kita bermunajat, memohon dan berdoa kepadanya di yaumil Jum'atil Mubarakah. Kullu ad-du'a mustajabatun. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan,
seluruh doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat dalam ridho dan rahmatnya. Jamaah saudaraku, lewat mimbar ini ingin kami mengajak maaf terutama terhadap diri saya pribadi, bersama untuk meningkatkan kualitas nilai dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulang, takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa-takwaan, bukan takwa lip service, bukan takwa yang hanya ikrarun di lisan saja, diucapkan, diletupkan, disampaikan lewat lisan tanpa ada satu bukti yang kemudian bisa berimbas dalam hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud adalah takwa yang bermakna al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yakni menjalankan segala apa perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah, tentunya penuh keoptimalan dan tingkat kemaksimalan amaliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ma'asyiral muslimin, setiap Jumat kita bersimpuh dan seorang yang berkhutbah ini merupakan satu rukun. Tatkala tidak disampaikan maka khutbahnya enggak sah. Demikian ma'asyiral muslimin, kita yang berjumatan harusnya untuk senantiasa mendengarkan, lantas direnungkan, dihayati, dan lebih urgen lagi adalah arkanun bil amal, action, menjalankan segala apa perintah Allah tersebut dan menjauhi segala larangannya. Karena apa ma'asyiral muslimin? Hakikatnya hidup dan kehidupan kita yang kita cari adalah ini. Lahum darajatun inda rabbihim, satu derajat yang tertinggi di sisi Allah. Dan konsep hidup kita bahagia atau tidak letaknya di sini. Surat yang ke-20 atau surat Toha ayat yang ke-132. Al-akibah, akibat dampak positif yang kita timbulkan dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah litakwa. Pertanyaan yang sederhana terhadap diri kita masing-masing, diri kita sudah bahagia sesuai dengan apa yang kita inginkan, hajatkan dan doa serta usaha kita, atau sebaliknya justru keruwetan dan juga kesumpekan hidup yang ada di dalam diri kita. Ini muaranya sejauh mana kita memahami setiap Jumat kita mendengarkan ini. Jangan dijadikan seremonial. Ukurannya, barometernya adalah di sini. Kalau kita betul-betul memahami, kemudian kita laksanakan, hakul yakin Allah akan merombak, akan memberikan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keberkahan yang ada di dalam diri kita pasti. Karenanya ma'asyiral muslimin, di awal tahun ini yang sering kita dengar bahwasanya pasti seruan takwa. Hai orang-orang yang beriman, itu maklumat di dalam surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat, dan lihatlah terhadap diri kita, berkaca dan berintrospeksilah. Apa yang kita kerjakan untuk apa? Ma qaddamat lihat, apa yang kemudian nanti akan terjadi. Dibalani lagi sama Allah, dan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wallahu, dan Allah khabirun bima ta'malun, maha mengenal apa yang kita kerjakan. Saudaraku sidang sholatul Jumat rahimakumullah, karenanya wajar jika Allah memberikan suatu derajat inna akramakum indallahi atqakum, itu luar biasa, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat yang ke-65, atau tepatnya adalah surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5. Orang yang bertakwa pasti ada jalan keluar di dalam segala kesulitan. Orang yang bertakwa pasti akan memperoleh rezeki yang tanpa ia duga-duga, tidak pernah kurang. Orang yang bertakwa min amrihi, dalam segala urusannya yusron, pasti dimudahkan oleh Allah. Orang yang bertakwa pasti
akan dicukupkan satu nilai hidup dan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya ma'asyiral muslimin, saking pentingnya setiap kita bersalat Jumat disampaikan hal-hal yang sedemikian ini. Di awal tahun yang sedemikian ini jangan dijadikan sebuah seremonial juga. Hendaknya kemudian bagaimana cara dalam satu konteks nilai dan hidup dan kehidupan kita akan dirombak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terpenting. Karena ma'asyiral muslimin, pertanyaan yang paling mendasar tadi jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap insting manusia memiliki satu perasaan yang sama, kepingin sejahtera, kepingin hidupnya bahagia, damai, tentram, adem, dan kaya. Nah, itu semuanya cita-cita Allah. Karenanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Kehendak Allah terhadap kita semuanya itu hidupnya gampang-gampang saja, mudah. Wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah nggak pernah menghendaki kita hidup kita susah. Kalau itu orang bertakwa pasti sukses. Kualitasnya kita itu ada di dalam diri kita dan Allah yang mengetahui. Karenanya di dalam sebuah kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abdullah sana diserahkan ada beberapa tip langkah yang harus kita laksanakan sebagai bentuk evaluasi kita ini ma'asyiral muslimin. Yang pertama, la tu'akhir bima amar Allah. Jangan mengakhirkan apa yang kemudian menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa babi syuhuli a'mali dunia, karena kita itu senantiasa beralasan kepada Allah sibuk di dalam urusan duniawi. Saudaraku sidang sholat Jumat, fakta integritas kita itu baca Fatihah itu sebetulnya di sana itu semua apa yang menjadi hak Allah apabila kita dahulukan pasti hak kita juga akan didahulukan sama Allah. Tetapi kita kalau urusan material oriented, nampaknya mohon maaf sekali lagi, ini pasti kita akan mendahulukan daripada perintah Allah. Taruhlah sekarang fakta integritas kita, setiap kali sholat mesti ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini gak akan dibalik oleh Allah. Kita menuntut kasih sayangnya Allah, tapi gak pernah memuji, gak bisa. Padahal kita sampaikan itu. Iya karena budu, wa iya karena stain. Dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tata integritas kita. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini gak akan dibalik oleh Allah. Kita tuntut terus pertolongan Allah, tapi kita tidak pernah menyembah itu yang ada. Sholat Jumat ini aja ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayatnya berbunyi, fa idza qudiyatis shalah, tatkala kalian semuanya telah menyelesaikan sholat Jumat ini, fantashiru fil ardh, bergegaslah ke muka bumi untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezekinya Allah. Masyhur ulama menafsirkan bahwasanya mencari rezeki itu setelah sholat. Jangan kemudian menuntut rezeki banyak, tetapi kita tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak dibalik. Banyak masih ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang bernada sejenis. Saudaraku sidang sholat itu, bagi orang yang mengaku bertakwa, bagi orang yang mengaku hari ini bermuhasabah, hari ini masih sepekan tahun baru 1447 Hijriah, maka mari kita berkaca kepada diri kita. Sampai sejauh itu kan dalam satu konteks nilai hitung dan perhitungan kita dalam amalia kita. Kalau kita mampu kemudian mencerna yang sedemikian itu, hakul yakin Allah akan tuntun nanti. Jangan diakhirkan perintah Allah. La tu'akhir bi amrillah. Bisuhuli a'mali dunia. Karena kita itu senantiasa beralasan sibuk di dalam urusan dunia. Apa saja ma'asyiral muslimin contoh konkretnya? Ya tentunya di seluruh rukun Islam itu, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga berhaji.
Semuanya nggak boleh diakhir-akhirkan. Itu yang pertama, dalam satu konteks saya anggap dimensi ukhrawiyahnya. Selanjutnya adalah dimensi duniawianya. Wala yadhlimun nas. Sebagai orang yang bertakwa, jangan menganiaya, menghardik sesama manusia, terutama bimas alatitul rizki, dalam kaitan masalah mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah diatur dan tidak pernah salah alamat. Rezeki yang ada di dalam diri kita itu adalah terbaik menurut ukuran Allah dan terbaik menurut ukuran manusia. Nikmat yang terbesar adalah nikmat muslim. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuba, beruntung, memperoleh kemenangan siapa? Liman bagi seseorang aslama yang beragama Islam. Waruziko kafafan, rizkinya itu merasa cukup. Apapun yang kemudian setelah berusaha lantas adanya sekian yang Allah turunkan cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan menerima apa adanya, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Luar biasa masyaallah muslim. Asalkan tidak saling menghantam satu dengan yang lain antar sesama anak manusia. Di sinilah letak ketidakberkahan. Bagi orang yang bertakwa harus mampu memiliki jiwa yang sedemikian itu. Sudahkah kita yang memiliki demikian itu? Ma'asyiral muslimin, jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Saya kira ini kemudian yang bisa saya sampaikan sekelumit dalam satu konteks refleksi di awal tahun 1407 Hijriah. Tahun kebanggaan muslim. Jangan dianggap sebuah seremonial, tapi ini yang membuat satu nilai-nilai yang ada di dalam diri kita akan kualitasnya meningkat. Jika kita mampu bermuhasabah, mampu wal tanjur nafsu ma qaddamat likum. Hadirin jamaah sidang sholatul Jumat, saudaraku rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah kasih awalnya di awal tahun ini as-sholahan, satu nilai kebaikan terbuka bagi kita semuanya. Wa awsatuha falahan, di pertengahannya nanti kita akan ada satu konsep nilai kemenangan yang ada di dalam diri kita. Wa akhiraha najahan, dan di akhirnya nanti kita akan memperoleh kesuksesan selalu menyertai sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman syahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Di khutbah yang kedua juga ada seruan takwa. Saking pentingnya supaya semuanya mendengar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Faqat, maka sungguh pasti faza akan memperoleh kemenangan. Spesial istimewa orang menang di dunia dan di akhirat itu adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa saja. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahu latifun bi 'ibadihi yarzuqu man yasha
wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli wizrin ghufra wa li kulli 'usrin yusra wa li kulli dhikin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa li kulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Allahumma ya Allah ya Rabb, idfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum wa iyyahum. Ya Allah, jadikan kami, anak turun ahli dan saudara-saudara kami, min ahli ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli salat wa ahli zakah wa ahli tilawatil Quran wa ahli birril walidain wa ahli quwwah wa ahli sikhah wa ahli salamah wa ahli syukur ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah iyyahum min ahli syarri wad dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Aqimu suhufakum wa tarasu sawu suhufakum fa inna taswiyatas suhufi min tamamis shalah. Rabat dan luruskan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi liridho illahi wa liqadha'i hawaijana wa hasil maqasidana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istajib lana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد انفعنا منك بنفقة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرجع الأمر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا الله. يسر لنا أمورنا كلها بنور هدايتك وبقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kan,